sangat luas maknanya. Ingat, bukan Taurat. Isinya tabur, bukan Taurat. Karena dia diantar oleh para malaikat. Isinya tabut, saya katakan isinya tabut. Jin pun tidak tahu apa isinya itu. Ya, jin tidak tahu isinya tabut. Karena dia adalah kitab hikmah, ilmu yang sangat luas. Makanya ketika dia menerima tabut, berarti Talut sudah siap memimpin. Sebelum dia menerima tabut, Talut belum siap untuk memimpin. Dia pikir, saya sudah menggunakan akal. Padahal itu menurut saya. Di mana-mana saya berbicara pakai akal. Padahal saya sendiri belum kedatangan tabut ini. Saya sendiri belum kedatangan tabut dan saya katakan harus pakai akal. Orang ini tidak pakai akal. Harus pakai akal. Nah, saya sendiri tidak tahu ini. Apakah saya sudah menggunakan akal atau masih dipimpin oleh kalbu. Tandanya dia, makanya dikatakan tadi, tandanya itu Talut akan memimpin peperangan itu adalah ketika dia menerima tabut yang diantar oleh para malaikat. Kita baca dulu ini surat 42 ayat 52. Tadi simpan ayat ini surat 2 ayat 246, masih ada lanjutannya itu kisah ya. Tandai dulu. Kita akan kembali lanjutkan sebentar. Kita buka dulu surat 2 ayat Surat 42 ayat 52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Bisa diulang pelan-pelan? Kita ulang pelan-pelan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran. Baca bahasa Arabnya, periksa bahasa Arabnya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh. Aku wahyukan kepadamu ruh. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Kamu tidak tahu. Mengaku beriman dia. Iman saja kamu belum tahu. Wajar kalau mengaku beriman karena tidak tahu iman. Kenapa tidak tahu iman? Tuhan yang bilang. Sebelum ini diwahyukan kepadamu, kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu, tapi aku jadikan dia ini, ruh ini. Walakin ja'alnahu nur. Jadikan nur. Dari ruh dijadikan menjadi nur. Nahdi bihi man nasya'u min ibadi. Aku beri petunjuk dengan nur ini kepada siapa yang hambaku yang aku kehendaki. Innaka la tahdi. Bagaimana lanjutannya? Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan lurus. Nanti ruh dirubah menjadi nur, dan nur itu masuk ke dalam hatimu, baru kamu bisa
memberi petunjuk ke jalannya. Makanya di sini tadi permintaan tadi para orang-orang yang bersengketa, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dari Rum, perhatikan wilayahnya. Dari Rum dijadikan nur, dan nur itu masuk ke dalam hatimu. Nur yang masuk ke dalam hati itulah iman. Nur yang masuk ke dalam hati itulah iman, yang menerangi hatinya yang gelap. Menerangi hati yang gelap. Ruh dirubah menjadi nur, lalu nur itu masuk ke dalam hati. Itu yang disebut iman. Makanya sebelum ini terjadi, kamu tidak tahu apa-apa. Wahai Talut, ya, Talut tadi yang mau dijadikan sebagai pemimpin. Talut mau dijadikan sebagai pemimpin. Kalau belum datang itu tabut yang diantar oleh para malaikat, malam Lailatul Qadir, malaikat dan ruh diturunkan ke dunia. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, ya, persoalan. Sesungguhnya aku menurunkan dia pada malam kemuliaan. Aku menurunkan dia pada malam kemuliaan. Dia apa? Di apa ini? Dirubah jalan cerita ini. Yang ditanya itu, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Padahal pertanyaan saya, siapa yang diturunkan pada malam kemuliaan? Tapi Al-Quran bertanya, tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruh, turun malaikat dan ruh. Malaikat mengantar ruh. Ruh diwahyukan ke dalam hatimu. Ruh itu dirubah menjadi nur. Nur masuk ke dalam hati. Nur ini yang disebut dengan tabut. Nur ini yang akan menerangi hati. Ketika nur menerangi hati, maka dia akan menjadi pemimpin. Sehingga kata, saya belum dapatkan ini dari mana sumbernya, dikatakan qulubul mu'minin, baitnya Allah. Qulubul mu'minin baitullah. Beriman dulu baru bisa jadi baitnya Allah. Bagaimana bisa beriman? Dirubah nur itu, ruh menjadi nur, lalu nur itu masuk ke dalam hatimu, sehingga hati menjadi bercahaya, hati menjadi terang, pengakuan hilang. Pengakuan itu adalah kekafiran. Kalau pengakuan hilang, terganti menjadi iman. Sehingga semua perilaku perbuatan yang berangkat dari hati ini adalah perbuatannya Allah. Disebut dari apa ini? Baik Allah. Jadi tidak sembarang hati itu baik Allah, tidak. Qulubul mu'minin, hatinya orang yang beriman, baru disebut baik Allah. Kenapa baik Allah? Semua kehendak, keinginan untuk melakukan sesuatu perbuatan dari Allah, sehingga dia tidak pernah mengaku. Tidak ada pengakuan dalam hatinya ketika dia menolong orang. Tidak ada pengakuan ketika dia berbuat sesuatu yang baik. Maka itulah yang disebut dengan khalifah. Jadi nur masuk ke dalam hati yang dibawa oleh malaikat, ya. Jadi cirinya Talut itu menjadi pemimpin ketika dia menerima tabut yang dibawa oleh para malaikat.
Oke, jadi tidak sembarang ya, bukan sembarang talut mentang-mentang isinya bilang isinya tubuh yang memimpin, kita katakan saya sudah dipimpin oleh akal. Tidak mudah ya, tidak mudah dipimpin oleh akal. Silakan periksa diri. Sebelum terjadi ini, kita dipimpin oleh kalbu yang kita bungkus dia dengan kata-kata akal. Kan begitu ya. Sebelum itu terjadi, mengaku beriman karena kita tidak tahu iman. Seorang yang mengerti iman, seorang yang mengerti tentang iman, mustahil dia mengaku beriman. Saya katakan begitu, mustahil dia mengaku beriman. Karena pengakuan beriman itu adalah ciri hati yang berpenyakit. Selalu iman itu serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya cari ilmu, perbanyak pengetahuan, karena pengetahuan itu adalah cahaya itu sendiri. Cahaya itu sekarang disimpan dalam sebuah kitab Al-Quran atau sebut mushaf Al-Quran yang mengantar manusia dari kegelapan menuju minaz zulumati ila nur. Di sini nur jatuh. Kita baca 14 ayat 1. Kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap kegelapan kepada cahaya terang jelas dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Ya, kitab ini yang Allah turunkan kepadamu mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya, dari gelap kepada cahaya menuju jalan Tuhan. Berarti jalan yang lurus itu kita dapatkan nanti setelah sampai di wilayah peperangan. Saya sebut begitu ya, sampai di wilayah peperangan. Jadi kitab yang ada sekarang mengantar minaz zulumati ila nur. Nurnya itu jatuh di sini. Jadi jalan apa dari sini? Jalan apa kalau di atas ini, dari atas, dari dada ke wilayah atas ini disebut dengan siratal mustaqim. Kalau dari sini ke sini disebut dengan subulus salam. Kita baca surat 5 ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menjuluki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Ya, disebut jalan keselamatan, subulus salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki manusia, ya, subulus salam, jalan keselamatan. Lanjut. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang. Mengeluarkan manusia minaz zulumati ila nur, dari gelap kepada cahaya. Terus dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. nanti sampai di sini baru ditunjukkan. Jadi kita di dalam sholat setiap hari berdoa meminta, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau kita mau ditunjukkan jalan yang lurus, Allah mesti perjalankan dulu, atau Allah mesti keluarkan dulu dari gelap gulita kepada nur. Bagaimana mungkin Allah keluarkan kalau kita tinggal diam? Allah tidak mungkin keluarkan kalau kita sendiri yang tidak mau keluar dari tempat itu dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan oleh Allah melalui nabi-nabinya.